Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Ajeng Dwi Ramawati dengan NPM 112. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tindak kelas saya yang saya lakukan di SDIT Baitu Salam dengan judul Pengaruh Pendekatan Kontekstual untuk meningkatkan hasil belajar IPAS materi organ pencernaan pada manusia kelas 5 SDIT Baitu Salam. Adapun latar belakangnya yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial di sekolah dasar memiliki peran penting dalam membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis, keterampilan proses, serta pemahaman terhadap lingkungan sekitar. Bahwa rata-rata ulangan harian siswa pada materi organ pencernaan manusia ini masih di bawah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena siswa cenderung menghafal nama-nama organ tanpa memahami fungsi-fungsinya secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran masih bersifat teacher center dengan metode ceramah yang monoton, sehingga siswa cepat bosan dan kurang motivasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana penerapan pendekatan kontekstual teacher and learning pada materi organ pencernaan manusia di kelas 5 SDIT Baitu Salam. Yang kedua, apakah penerapan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar IPAS siswa kelas 5 pada materi organ pencernaan manusia? Kemudian, tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mendeskripsikan penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran IPAS materi organ pencernaan pada manusia. Yang kedua, mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 melalui pendekatan kontekstual teacher and learning. Kemudian manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan kontekstual. Pembelajaran IPAS di sekolah dasar, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian kajian pustakanya, ilmu pengetahuan alam dan sosial merupakan materi yang memandu konsep IPA dan IPS dalam kurikulum merdeka. Pembelajaran IPAS bertujuan untuk membekali siswa dengan kemampuan memahami fenomena alam dan sosial secara terpadu, menurut Ali Ridho 2025. IPA di sekolah dasar tidak hanya dipahami sebagai kumpulan konsep atau teori, melainkan sebagai sarana untuk membangun cara berpikir ilmiah, sikap kritis, dan keterampilan memecahkan masalah. Kemudian, hipotesisnya, penerapan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar IPAS siswa kelas 5 SDIT Baitu Salam. Hipotesis ini mengandung makna bahwa jika pendekatan kontekstual diterapkan secara sistematis sesuai dengan langkah-langkah dan komponennya, maka hasil belajar siswa yang meliputi pemahaman konsep dan ketentuan belajar akan mengalami peningkatan yang signifikan. Kemudian, metodologi penelitian. Menurut Israwati, Hasan, dan Tritalia 2026, PTK merupakan pendekatan penelitian yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui tindakan nyata di kelas. Selain itu, Rozali 2012 menyatakan bahwa PTK memungkinkan guru untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran dan langsung menerapkan solusi melalui pendekatan inovatif secara CTL. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran IPAS di kelas 5 SDIT Baitu Salam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian PTK. Kemudian jadwal penelitiannya, tahap penelitian siklus 1, waktu pelaksanaannya itu di tanggal 9 April 2026. Kemudian siklus 2 itu tanggal 10 April 2025.
Pelaksanaan siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 9 April 2026. Pembelajaran diawali dengan apersepsi dengan bertanya kepada siswa tentang makanan sarapan pagi. Siswa terlihat antusias menjawab. Setelah itu, guru menayangkan video tentang proses pencernaan makanan pada manusia. Pada pertemuan ini, masih terlihat beberapa siswa seperti yang masih bingung dengan tugas diskusi kelompok. Beberapa siswa juga kurang fokus dan waktu yang digunakan kurang efisien. Berdasarkan hasil tes yang dilaksanakan setelah tindakan siklus 1, diperoleh data sebagai berikut. Jumlah siswa 16 orang, rata-rata nilai 72,5, jumlah siswa tuntas kurang lebih 75, yaitu 10 siswa, jumlah siswa yang belum tuntas 6 siswa, persentase ketuntasan 62,5%. Pelaksanaan siklus 2 dilakukan pada tanggal 10 April 2026 dengan perbaikan berdasarkan referensi siklus 1. Pada tahap ini, siswa sudah mulai terbiasa dengan pendekatan kontekstual dan lebih aktif dengan hubungan materi dan pengalaman sehari-hari. Guru juga memberikan contoh-contoh kontekstual yang lebih bervariasi. Berdasarkan hasil observasi, diperoleh data sebagai berikut. Jumlah siswa 16 orang, rata-rata nilai 84,4. Jumlah siswa tuntas kurang lebih 75, yaitu 14 siswa. Kemudian jumlah siswa yang belum tuntas ada 2 siswa. Persentase ketuntasan yaitu 87,5%. Kesimpulan pada kali ini, berdasarkan hasil penelitian tindak kelas yang telah dilakukan dalam 2 siklus, dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SDIT Baitus Salam. Pada siklus 1, hasil belajar siswa masih tergolong optimal dengan rata-rata nilai sebesar 72,5 dan persentase hanya mencapai 62,5%. Hal ini disebabkan karena siswa belum terbiasa dengan pendekatan kontekstual. Setelah dilakukan perbaikan pada siklus 2, terjadi peningkatan yang signifikan dengan rata-rata nilai 84,4% dan persentase ketuntasan mencapai 87,5%. Peningkatan ini terjadi karena siswa mulai terbiasa menghubungkan materi dengan pengalaman sehari-hari, serta adanya pembimbing yang lebih optimal dari guru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.